Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari Jumat 5 Januari 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, adalah sangat baik kalau kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Jumat tanggal 5 Januari 2024, diambil daripada 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini adalah merupakan potongan cerita pengalaman rohani Nabi Elia yang sangat luar biasa. Memilih untuk berbeda dari orang banyak, yaitu menentang kelaliman Raja dan kejahatan Isabel, istri dari Raja Ahab yang tidak karu-karuan, akhirnya membuat Nabi Elia menjadi bulan-bulanan Isabel. Sebagai protes keras Nabi Elia akan kelaliman dan kejahatannya dan istrinya Isabel, Nabi Elia membunuh sebanyak 450 orang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tindakan atau peristiwa ini membuat Isabel semakin beringas dan memutuskan untuk menangkap dan membunuh Nabi Elia. Atas ancaman itu, Elia takut, lalu melarikan diri dari kejaran Isabel. Tentu saudara-saudara, Elia sebagai seorang buronan orang-orang sadis yang tidak bernurani, pasti tidak membawa apa-apa perbekalannya untuk melarikan diri. Yang terpatri dalam pikirannya adalah bersembunyi dan melarikan diri sejauh mungkin. Dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb, lalu dia istirahat di bawah pohon ara dan meminta kepada Tuhan supaya nyawanya dicabut saja. Dalam tidurnya di bawah pohon arar itu, lalu malaikat Tuhan 2 kali datang membawa makanan dan minuman bagi Elia. Ini adalah suatu mujizat besar luar biasa dari Tuhan. Tetapi saudara, apa yang mau kita lihat dari pengalaman rohani luar biasa Nabi Elia ini? Ada beberapa hal penting. Untuk suatu tugas mulia dari Tuhan, terkadang kita harus berdiri di posisi yang tidak disukai dan dibenci oleh banyak orang, dan demikian yang sedang dialami dan dihadapi oleh Nabi Elia. Memenuhi penugasan dari Tuhan, terkadang kita harus masuk ke dalam suatu persoalan rumit dan penderitaan. Hal itu juga dialami oleh Nabi Elia. Kalaupun persoalan sulit harus ada untuk memenuhi penugasan dari Tuhan, yang pasti pemeliharaan Tuhan tidak pernah terputus, tetapi akan datang tepat pada waktunya. Tuhan selalu akan memelihara hamba-hambanya. Yang terakhir, jalan Tuhan akan selalu ada untuk menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami dan juga dalam perjalanan hidup kami sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai orang percaya bisa saja akan menghadapi persoalan sulit atas perintah Tuhan dan penugasan dari Tuhan. Tetapi firman-Mu telah meyakinkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terputus. Sertai kami Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Peliharalah hidup kami, agar kami tidak akan pernah takut untuk memenuhi penugasan dan perintah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan juga pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan kami. Tapi ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.